situasi dan kondisi kehancuran dunia dan manusia, serta kebangkitannya. Kata Qori'ah akar kata Qoro'a, berarti rontok, pukulan benda, sabetan, tabrakan, benturan antara benda. Kata Al-Qori'ah adalah isim bermakna fi'il, atau kata benda bermakna kata kerja, pelaku bermakna objek. Zohir bermakna batin dan bermakna kejadian di akhir dunia ketika kehancuran dan di awal akhirat ketika kebangkitan menghadapi hisab perhitungan. Ayat 4 hingga 5 menjelaskan secara zohirnya kedahsyatan dampak dari benturan tabrakan, sehingga gunung saja bisa terbang apalagi manusia. Membahas gunung berarti membahas bumi. Gimana gunung terlepas dari bumi tentu ada sebabnya. Sekarang sumbu bumi tidak 0 derajat tidak tegak lurus tetapi miring 23 derajat terhadap garis tegak lurus pada ekliptika saat berevolusi yang berakibat adanya perbedaan lama siang dan lama malam bumi di belahan utara dan bumi belahan selatan. Jika kemiringan bumi 80 derajat hingga 100 derajat pada ekliptika saat berevolusi yang terjadi dunia akan gelap kecuali sedikit di belahan selatan. Jika kemiringan 150 hingga 180 pada ekliptika saat berevolusi bumi terbalik dan matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Posisi kutub utara ada di selatan dan sebaliknya ada riwayat mengatakan dari Abu Dzar. Berkata, Rasulullah bersabda ketika matahari tenggelam, apakah kamu tahu kemana matahari ini pergi? Saya menjawab, saya tidak tahu. Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Sesungguhnya matahari pergi bersujud di bawah arasy dan meminta izin kepada Allah, dan Allah memberi izin untuk bersujud kemudian Allah menahan matahari bersujud maka Allah tidak menerima darinya. Maka matahari meminta izin karena berat oleh dosa manusia maka Allah tidak memberi izin. Kemudian Allah berfirman pergilah kamu, sesuka kamu datang. Maka terbitlah matahari dari barat. Maka ketika itu tertutuplah pintu taubat manusia. Masa atau zaman matahari bersujud meminta izin kepada Allah. Posisi bumi miring 80 derajat hingga 100 derajat pada ekliptika saat berevolusi yang maka keadaan bumi menjadi gelap selamanya. Belahan bumi utara. Belahan bumi khatulistiwa dan sebagian belahan bumi selatan menjadi gelap gulita. Es kutub selatan mencair karena udara di sini menjadi panas oleh siang selamanya. Daratan banyak yang tenggelam karena tinggi pasang air laut meningkat. Umat Islam yang ada berijtihad menentukan waktu sholat. Terjadi kelaparan di mana-mana. Karena tumbuhan tidak berfotosintesis dan fitnah kegelapan malam meningkat. Masa atau zaman matahari setelah sekian lama gelapnya malam, siang tanpa matahari. Maka matahari masuk untuk pergi dan datang ke tempat yang bukan asalnya di mana posisi bumi menjadi 170 derajat hingga 190 derajat terhadap garis tegak lurus pada ekliptika saat berevolusi yang berakibat, maka bumi menjadi terbalik, matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Magnet bumi yang asalnya menolak oleh magnet bumi dan menarik oleh gravitasi bumi. Maka pada zaman ini menjadi menarik oleh magnet bumi dan menarik oleh gravitasi bumi pada masa ini pintu tobat tertutup. Amalan baik tidak diterima karena tidak naik. Berat sebuah benda bertambah berat. Semua benda langit, asteroid, bulan dan planet berkumpul zaman Jumat atau zaman berkumpul dari berbagai belahan langit menuju bumi. Maka tabrakan dan benturan dahsyat tidak bisa terhindar. Kejadian inilah disebut Al-Qori'ah yaitu zaman pada saat ini gravitasi bumi terhenti karena benturan, tabrakan. Apa yang ada pada kulit bumi rontok, gunung sebagai pasak berhamburan dan berterbangan.